Hey guys, welcome back to my channel Doro Book and Games. Jadi video kali ini gue tidak akan membahas tentang game, tidak akan mereview sebuah buku, melainkan masih tentang buku, yaitu gue akan sedikit pamer buku-buku koleksi fantasi gue. Buku fantasi koleksi gue. Buku ini didominasi dari penerbit Mizan, karena setahu gue cuma Mizan sih yang menerbitin banyak series-series bagus ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke video koleksinya, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. So, kita langsung masuk ke videonya. Enjoy. Seperti yang gue bilang tadi, gue akan sedikit pamer atau sedikit menunjukkan koleksi buku fantasi yang gue punya. Series-series yang menurut gue cukup menarik untuk gue ikutin. Mungkin kalau kalian punya rekomendasi series lain, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke? So, tanpa berlama-lama kita mulai di series yang pertama. Series pertama yang gue miliki adalah House of Secret. Buku ini dikarang oleh Chris Columbus dan Ned Vizzini. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mizan. Ya, buku ini menceritakan tentang Eleanor, Cordelia, dan Brandon bersama kedua orang tuanya pindah ke sebuah rumah besar yang dijual dengan harga yang sangat murah. Kalau ada rumah besar, terus harga murah, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Ada sesuatu rahasia besar di balik rumah murah tersebut. Di sini mereka bertiga akan berusaha mengungkap rahasia di dalam rumah tersebut dan juga mengalami petualangan yang sungguh menarik. Buku ini memiliki 3 series. Tapi series ketiga gue belum punya. Mungkin akan segera menyusul juga. Jadi buat lo yang suka fantasi dan juga ada drama keluarga juga, kalian bisa langsung cek buku series ini, House of Secret. Oke, so kita akan langsung masuk ke series gue yang berikutnya. Berat. Series gue berikutnya adalah, series yang gue koleksi berikutnya adalah series Steelheart series. Ya, buku ini dikarang oleh Brandon Sanderson. Brandon Sanderson merupakan salah satu pengarang novel fantasi yang cukup banyak juga karyanya. Dan ini adalah salah satu karya dari si Brandon Sanderson. Buku ini sekali lagi diterbitkan oleh penerbit Mizan. Ya kan, Mizan. Buku ini memiliki 3 series dan gue punya semuanya. Buku pertama berjudul Steelheart, buku kedua berjudul Firefight, dan terakhir buku ketiga Calamity. Buku ini sendiri menceritakan tentang seorang karakter utama kita yang bernama, gue lupa sana. Yang bernama David. David ini ingin bergabung ke sebuah organisasi yang disebut Reckoners. Reckoners merupakan organisasi yang bertugas untuk membunuh manusia-manusia yang memiliki kekuatan super yang sangat jahat. Di cerita ini bersetting dunia yang tiba-tiba saja beberapa orang memiliki kemampuan super, namun sayangnya kemampuan super mereka digunakan untuk hal yang tidak baik, hal yang jahat. Jadi sehingga Reckoners ini berusaha mencari tahu kelemahan kemampuan super orang tersebut, kemudian berusaha membunuhnya. Itulah organisasi Reckoners ini. Dan David bersama teman-temannya akan berusaha mengalahkan orang-orang yang memiliki kemampuan super yang jahat. Jadi kalau kalian tertarik sama seriesnya, bisa cek langsung di Steelheart series karya Brandon Sanderson. Oke, kita masuk ke fantasi berikutnya. Buku fantasi berikutnya ini lagi dalam on the way juga, lagi koleksi. Total dia tuh ada 7 buku ya. Buku terakhir tuh kalau nggak salah Serena and the Bull, tapi gue masih punya 2. Buku ini sendiri dikarang oleh Terelie, penerbitnya Gramedia Pustaka. Buku Bumi ini udah gue review 1. Itu bareng sama yang Buchau The Spooky Series, The Last Apprentice Series. Nah, buku ini sendiri menceritakan tentang Ali, Raib, dan Sally dalam petualangan mereka ke dunia paralel untuk menghadapi musuh terkuat mereka, yaitu Tanpa Mahkota. Ceritanya sini juga si Ali, Raib, dan Sally memiliki kemampuan super masing-masing. Ali memiliki kemampuan berubah menjadi binatang, Sally mempunyai kemampuan mengolah petir, dan Raib bisa menghilang. Jadi buat kalian tertarik dengan karya anak bangsa, bisa cek di Bumi series ini. Kemudian series fantasi berikutnya yang gue punya adalah Alcatraz versus The Evil Librarian.
dan ini dikarang oleh penerbit yang sama dari Steel Flight series tadi, yaitu Brandon Sanderson. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Mizan. Buku ini ada 5. Gue juga kurang 1. Gue masih punya 4. Buku ini menceritakan tentang Alcatraz Medri yang dia merasa ada sesuatu yang janggal dalam hidupnya. Kenapa janggal? Karena Alcatraz memiliki kemampuan untuk menghancurkan benda apapun yang dia pegang. Contoh, dia megang piring, tiba-tiba piringnya hancur. Dia megang knop pintu, pintunya rusak, kayak gitu. Jadi sehingga dia harus dilempar ke orang tua asuh, dari rumah orang tua asuh satu ke yang lainnya. Hingga pada akhirnya pada saat dia tinggal di seorang rumah asuhnya juga, tiba-tiba rumahnya diserang oleh orang-orang tidak dikenal, dan tiba-tiba muncullah kakek yang menolong si Alcatraz ini, dan dia mereveal bahwa dirinya adalah kakek dari si Alcatraz. Bagaimana pertolongan Alcatraz ini bisa kalian cek di Alcatraz versus The Evil Librarian. Bukunya ada 5 series. Oke, kita masuk ke series berikutnya. Series fantasi yang berikutnya yang gue punya, yang gue koleksi juga adalah tentu saja dari Rick Riordan. Ini adalah pengarang favorit gue. Gue sangat enjoy sekali membaca buku dari si Rick Riordan ini. Gue udah ngebahas 3-tiganya The Kane Chronicles ini di channel gue. Kalau kalian mau lihat bisa cek di playlist aja. Buku ini menceritakan tentang Carter Kane dan Sadie Kane yang secara tidak sengaja membangkitkan kemampuan sihir mereka di sebuah museum di Amerika Serikat. Di sana mereka akan menghadapi petualangan-petualangan yang menarik, menghadapi bahaya-bahaya dari dewa kejahatan Set di buku pertama, dan di buku terakhir menghadapi musuh terkuat mereka yaitu Apophis. Kalau kalian penasaran bisa langsung cek di series The Kane Chronicle ini, dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Mizan. Oke, sekali lagi Mizan, I see you, the best. Oke, berikutnya masih dari Mizan juga, dan dari pengarang yang sama juga, yaitu Rick Riordan. Magnus Chase. Magnus Chase ini menceritakan tentang bocah yang bernama Magnus Chase, dan dia masih 17 tahun. Jadi wajar kalau gue panggil bocah. 17 tahun, bocah-bocah remaja gitu, yang dia tinggal di gelandangan, dan tiba-tiba dia dicari oleh sepupunya, dan dia kabur, tapi ternyata dia menjemput ajal, dan dia menjadi seorang dan dia malah dihidupkan lagi di sebuah hotel bernama Hotel Valhalla. Kemudian lanjutannya dia akan tinggal di sana sampai menghadapi Ragnarok atau kiamat. Dan buku ini tentu saja kalau kalian tahu Ragnarok, Valhalla, tentu saja menceritakan mitologi Nordik. Ya, Rick Riordan memiliki kebiasaan dalam membuat buku terbarunya berdasarkan mitologi yang menarik lah. Seperti Percy Jackson dia pakai mitologi Yunani, Kane Chronicles pakai mitologi Mesir, dan ini pakai mitologi Nordik. Sini lo bakal melihat Odin, lo bakal melihat Thor, dan bakal melihat Loki, sudah pasti. Dan musuh utamanya siapa? Loki. Kalau kalian penasaran bisa langsung cek di seriesnya aja. Oke, buku ini memiliki 3 series dan gue punya semua. Buku ini nanti bakal gue review mungkin minggu depan mungkin, tapi gue antara mau review bulan dulu atau ini dulu. Kalau kalian pengen review yang mana, bisa kalian tulis di kolom komentar juga. Oke? So itu tadi adalah buku-buku fantasi yang gue miliki, ya kan? Tadi gue juga udah kasih tahu juga sinopsisnya apa, juga review sedikit juga tentang bukunya. Jadi kalau kalian kalau kalian punya rekomendasi series fantasi lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Oke? Atau kalian pengen lihat playlist gue tadi ngebahas bumi, ngebahas Kane Chronicles, bisa kalian cek juga di playlist dan mungkin akan taruh di description. Oke? So, tadi itu adalah video dari gue membahas tentang buku fantasi, koleksi buku fantasi gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye bye.